Pagi. Selamat pagi. Pagi Givin. Fitri pagi. Pagi dok. Sinyal saya kurang bagus ya? Oh oke. Sorry. Pakai pagi Goldfish. Assalamualaikum. Pagi Lemi Pak Pahan. Jadi pagi gimana pagi ini? Sehat-sehat ya. Tidurnya enak nggak tadi malam? Kalau paginya enak, tidurnya enak. Kalau tidurnya kurang enak, paginya nggak enak. Rasanya nggak enak, pegel-pegel. Retno, urutan kebiasaan sehat dong dalam sehari dari bangun dan makan olahraga pagi. Tiap orang pasti beda ya. Dan apalagi kalau misalnya ada yang shift malam, ada urusan-urusan lain ya yang mesti dikerjakan gitu. Kalau saya jam 4 saya bangun, ya jam 4 saya bangun, kemudian saya olahraga, nggak banyak kalau 15 sampai 20 menit aja, sebentar aja. Dan itu juga disesuaikan kalau malam saya kurang tidur karena operasi atau gimana, saya nggak olahraga. Jadi jangan dipaksakan. Olahraga itu belum tentu sehat, tapi stres yang kita pakai, stres yang akut kita pakai. Stres sementara, jangan berlebihan stresnya. Jadi pagi kita kerja olahraga, kemudian jam 5 ya, apa ritual apa gitu. Kalau misalnya kita mau isi apa, baca buku atau apa gitu kan. Jam 6 saya jalan ke ke apa ke ke kantor. Kadang-kadang saya nggak langsung ke kantor karena kantor sendiri belum buka. Saya nongkrong dulu pagi tadi, saya nongkrong di McD. Di situ saya sambil baca lagi. Saya mau baca apa ya terserah. Nggak harus seperti itu gitu. Nah seperti itu. Eh, nggak sarapan pagi, terus kerja ya, terus siang jam 2 saya buka puasa jam 2, tapi buka puasanya sedikit aja, mungkin telur satu atau saya makan butter atau keju aja. Kemudian eh, pulang sore pulang kira-kira jam 6 baru makan malam, makan ikan, makan daging misalnya, makan ayam ya terserah aja, makan apa aja. Dan saya selalu digoreng karena saya butuh energi dari lemak. Saya selalu digoreng. Kalau saya pengen rebusan nggak apa-apa, rebusan aja nggak masalah. Kalau saya pengen makan buah, saya makan buah. Tapi buah itu nggak wajib setiap hari, nggak. Jadi cuman kepengen aja. Tidur jam habis maghrib, terus Isya langsung tidur. Baca buku, tidur jam-jam setengah 8, jam 8 udah tidur. Punya keluhan tosis dari lahir, gimana dok? Apa harus dioperasi? Ya nggak bisa dipakai obat kalau petosis. Ya. Amah, bintik putih, transparan di punggung. Kenapa? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu, mesti dilihat. Bangun jam 3, selesaikan cucian antar anak sekolah jemur. Nggak apa-apa, pagi-pagi namanya beres-beres. Itu olahraga kan. Laki, Aprilia, ibu rumah tangga, anak-anak mau mulai intermittent fasting susah. Lapar tuh susah. Jangan intermittent fasting dulu. Tidurnya benerin. Kemudian makannya kurangi serendah-rendahnya karbohidrat. Jadi kalau pagi kita nggak pakai karbohidrat, siang kita nggak pakai karbohidrat, malam nggak bisa dok, harus pakai karbo, saya nggak bisa tidur. Ya udah pakailah. Lama-lama kurangin. Baru intermittent fasting. Kalau udah biasa rendah karbohidrat, baru intermittent fasting. Muay Thai teknik apa yang paling efektif membuat lawan KO? Bawa teman. Gracilia Nusi, pagi dok, telangiectasis, cara hilangkan gimana? Moisturizer, sunscreen harus. Jadi kulitnya supaya nggak tipis. Pola hidup sehat. Supaya kulitnya nggak makin tipis. Ya, moisturizer.
sunscreen. Lifestyle dengan ketofastosis baik tidak, itu saya kerjakan, ketofastosis. Ketofastosis itu nggak cuma keto sama fasting aja, tapi tidur juga harus benerin. Jadi harus seimbang. Jadi tujuannya bukan cuma makan doang atau supaya berat badan aja. Kalau berat badan kita bisa turun dengan fasting dan low karbo, tapi kesehatan enggak. Jadi kita bisa aja berat badan turun, tapi LED meningkat, HbA1c juga meningkat, tanda gula darah. Nah nih, saya 51, Mbak Nani. Bayang, saya pengacara jadi jam tidur cuma 3-4 jam, jangan dong. Jangan dong, kalau ngikut-ngikutin pekerjaannya, saya juga gitu. Dulu saya tungguin pasien dari luar negeri untuk operasi facelift. Sampai di Jakarta, dia bilang dia harus meeting dulu DPR. Jadi sehingga bisa datang ke klinik jam 1:30 malam. Saya kerjain facelift. Nggak ngerti dulu. Dulu nggak ngerti. Jadi coba lihat deh, dokter-dokter rata-rata praktek kapan? Kalau ngurusin pekerjaan ya. Cuma pekerjaan sampai kapan? Nggak akan selesai-selesai kita kerja. Tapi umur kita yang selesai. Jadi mendingan kerjaannya dikurangin, kemudian tapi umurnya kalau insya Allah ya ikhtiar, usaha diperpanjang sehingga kita bisa kerja atau menikmati hidup lebih lama lagi gitu. Amin. Coba dipertimbangkan apa yang bisa dikurangi, apa yang ini gitu. Dulu saya praktek juga ya operasi sampai malam. Sekarang kalau misalnya saya operasi, saya usahakan operasi panjang, saya usahakan saya tidak praktek. Jadi mesti diseimbang. Makan malam nggak makan nasi, saya nggak makan nasi. Kerja shift harus berubah. Iya, Dokter Diana. Nah ini dokter ya, susah ya dok ya. Dari nggak gitu kan dok, dari koas aja kita udah biasa malam, gimana? Kalau misalnya kita jaga malam kan besoknya kita mesti tetap masuk dok. Kecuali kalau udah kerja. Kalau kita kerja malam, besoknya kita bilang saya nggak mau kerja besok. Ini nggak bisa kalau pendidikan, kalau lagi pendidikan dokter, besoknya harus masuk kerja. Nah itu yang mesti, ya nggak tahu lah itu urusannya pendidikan ya pemerintah ya. Premenopause weight gain, bagaimana cara mengatasinya? Goldfish, premenopause weight gain, bagaimana? Ya itu sama. Makannya rendah karbo, banyakin protein, lemak, intermittent, tidurnya benar. Setelah itu pengurangan kalorinya dengan cara intermittent fasting. Jadi rendah karbo itu gunanya apa? Buat sehat, bukan buat kurus. Tapi kadang-kadang rendah karbo aja kita turun berat badannya. Terus pengurangan berat badannya berkurang. Kalau kita udah rendah karbo, pengen berkurang berat badan, pembatasannya bukan hitung-hitung kalori, tapi intermittent fasting. Nah, tidur buat apa? Buat sehat. Sehat dulu ya. D, aman nggak konsumsi minum vitamin kolagen dalam jangka panjang? Kolagen itu kan protein ya. Kan apa bedanya saya minum kolagen sama makan telur? Bedanya apa? Sama-sama protein. Sama-sama di usus, dicerna, dipecah lagi jadi asam amino. Enggak jadi protein otot, enggak. Enggak jadi kulit yang lebih bagus, enggak. Sama-sama dipecah jadi asam amino. Nah, rantai asam amino ini kalau kelebihan malah bisa diubah jadi gula, jadi lemak. Jadi kita makan kolagen atau protein banyak juga belum tentu jadiin otot. Otot itu demand. Kolagen di kulit ini demand, permintaan. Jadi kalau misalnya badan kita minta, kita kasih asam amino atau protein atau kolagen, ya jadi. Tapi kalau badan kita nggak minta, misalnya kita sedentari itu nongkrong, duduk, nggak ada aktivitas, ya badan nggak ngapain butuh otot yang gede. Kitanya duduk-duduk, nongkrong aja, gosip, tapi nggak ada aktivitas, nggak nyapu, ngepel, atau olahraga. Jadi kelebihan. Tapi kalau kita memang ada aktivitas dan kita lihat aja di badan kita, lemak masih banyak nggak? Kalau lemaknya udah nggak banyak, kita perlu tambahan
dari luar, kolagen, whey protein, perlu. Tapi kalau lemaknya masih banyak, jangan-jangan yang kita masukkan juga jadi lemak juga, karena kita nggak beraktivitas. Cara nurunin berat badan makan apa aja dok? Afrizal, cara nurunin berat badan pertama gimana caranya supaya nggak naik berat badan. Caranya untuk menaikkan, untuk membentuk badan, membentuk lemak, membentuk otot, dia perlu yang kita sebut insulin. Nah, insulin akan mengaktifkan namanya mTOR lagi, kita nggak usah dipikirin lah itu. Pokoknya insulin lah. Nah, insulin ini membuat kita anabolik atau membentuk. Caranya gimana untuk naikin insulin? Makan karbo, stres banyak, kurang tidur, insulinnya naik. Karena dia akan membentuk gula. Jadi syarat untuk menggemuk harus ada gula. Nah, kalau misalnya kita nggak makan gula, nggak makan karbohidrat, susah untuk gemuk. Tapi badan bisa bikin. Makanya stres bisa bikin gula, bisa gemuk juga. Caranya jadi kurangi karbohidrat supaya insulinnya tetap stabil. Yang kedua, tidurnya masih benar. Supaya gulanya tetap stabil juga. Nggak dari dalam, dari luar kita stop, dikurangin karbohidrat. Dari dalam badan kita bikin supaya tidur kita benar. Istirahat kita benar, jadi jangan stres berkepanjangan. Nah, setelah itu ya kalau gitu kita nggak makan karbo, terus kita makan lemak-lemak, nanti berlemak dong, lama-lama gemuk bisa juga. Kalau udah biasa nggak pakai karbohidrat, makanan yang kita makan terus kita nggak bergerak, ya jadi numpuk juga. Tapi syarat yang tadi itu aja udah berkurang gitu, mengurangi karbohidrat atau mengurangi insulin, menstabilkan insulin di dalam badan kita, karena syarat menggemuk harus ada gula. Nah, kita udah stop. Terus apalagi dong pengurangannya, kalau udah lakukan, saya udah rendah karbo, saya pengen lebih kecil lagi, ya dibatasi kalorinya, nggak usah dihitung. Puasa, pagi nggak makan. Ya paling nggak 16-8, 16 jam kita tidak makan, 8 jam kita makan, atau 18 jam kita 6 jam kita punya waktu makan, disebut intermittent fasting. Nah, udah juga dok, apalagi dok, saya pengen turun lagi, olahraga dong. Kalau pada saat olahraga dipecah lemak lebih banyak lagi. Kapan olahraganya? Pada saat kita berpuasa. Tommy, saya makan low karbo, tapi kalau terlalu sedikit tidur, makanya makan aja. Makan pagi, makan siang, makan malam. Rendah karbo, lauknya ditambahin. Makanya makannya pagi sedikit, makan siang sedikit dan banyak-banyak. Jadi jatah pagi sama siang lauknya itu ditaruh di malam. Jadi misalnya saya makan pagi satu telur atau 2 telur tok. Digoreng boleh. Siang misalnya makan ikan tok. Udah selesai. Jangan pakai macam-macam. Nggak usah pakai sayur, nggak usah pakai buah, nggak usah macam-macam. Malam aja makannya banyak. Kalau jadi mau makan buah nih malam makan buah. Nggak gemuk, nggak bakalan gemuk. Makan malam kan nggak ngapa-ngapain. Enggak. Kita nggak ngitung itu gitu. Yang dihitung itu aktivitas 1 hari. Misalnya gini, saya makan makan pagi sedikit, makan siang sedikit, makan malam banyak. 1 minggu dihitung. Atau makan pagi sedikit, makan siang banyak, makan malam sedikit. 1 minggu dihitung. Bukan hari per hari. Bukan, oh saya gemuk, nembang berapa. Kenapa kemarin barusan pesta makannya banyak. Enggak, itu bukan. Itu air. Jadi bukan 1 harian dihitung. Seminggu itu kita berapa banyak yang kita makan. Jadi kenapa malam pilihannya bukan siang? Jangan ngantuk di kantor. Ngantuklah malam. Makanya makannya malam. Jadi kalau kita sudah yang terbiasa, mereka melakukan fasting lebih panjang, makan 1 kali seharinya di malam hari supaya bisa ngantuk tidur. Oke, dok, baiknya diet buat Bu Sui. Bu Sui tetap rendah karbo. Tidurnya yang mesti diperhatikan Bu Sui. Tidurnya mesti diperhatikan. Anak tidur, ikut tidur. Jangan anak tidur, ikut nonton sinetron. Nanti keluarnya saya nggak bisa tidur. Namanya anak masih kecil gitu, Bu Sui gitu kan. Anak tidur, kita ikut tidur. Jangan kepancing. Anak tidur siang, ya ikut tidur siang. Tetap makanya rendah karbo, jangan puasa. Karena kalau
tidurnya apa namanya itu masalah aja itu udah inflamasi, udah radang badannya. Jangan puasa. Busui jangan puasa. Rendah karbo, rendah gula. Mici, kalau konsultasi jamur kuku dokter SPKK, dokter umum, SPKK bisa, dokter umum bisa. Tanya ke dokter umumnya, kira-kira udah terbiasa atau enggak. Bisa aja dokter umum bisa. Kalau mau pasti ke dokter SPKK. Nutri Salawiyah, inflamasi benar. Benar, inflamasi. Inflamasi, benar. Jadi muter-muter di situ benar. Kita nih ngomongin masalah awet muda itu masalah sel. Kalau sel kita nggak cepat aging, sel itu yang paling kecil di badan kita. Kalau sel kita tidak aging, selnya nggak cepat mati, kita juga kulit-kulit kita juga masih tetap bagus. Nah, sel aging itu masalahnya di apa? Di mitokondria. Nah, mitokondria itu yang membuat energi kita dari oksigen. Jadi semakin banyak sel mitokondria di badan kita, semakin awet muda, semakin jauh dari sakit, semakin jauh dari amit-amit ya, kanker, virus. Mitokondria. Kalau kita biasakan kita makan energi dari lemak, lemak diolah di mana? Di mitokondria. Kalau gula diolah di sitoplasma sama mitokondria. Kalau replikasi kanker sama virus, dia di sitoplasma, dia nggak pakai mitokondria. Jadi kalau nggak dipakai mitokondrianya rusak. Jadi sering-sering kita pakai mitokondria. Dengan cara apa? Mitokondria selnya pakai udara, oksigen, olahraga, aktivitas pagi hari. Nambahin olahraga udara atau oksigen. Apalagi jangan sering-sering makan gula atau yang manis-manis atau glukosa. Atau kurangi serendah mungkin karbohidrat. Artinya kita tenaga kita dari lemak. Di mana kerja? Mitokondria lagi. Jadi mitokondrianya harus sehat. Tanggal 14 saya mau live bareng. Sebelumnya ini mungkin live terakhir saya hari ini. Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat ya kan. Saya nggak live lagi ke Senin depan. Maaf ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ikut di grup. Ada grup skincare, ada grup pola hidup sehat. Nanti saya akan lebih banyak di sana. Terus tanggal 14, tapi saya akan tetap live mungkin sekali seminggu bareng yang lain, teman atau dokter yang lain gitu live, tapi nggak setiap hari lagi. Tanggal 14 saya akan ngobrol bareng sama dokter, ini di save, dokter ya Karomi ini di save, dokter Agni, itu beliau spesialis penyakit dalam, dia komunitas hiperbarik, jadi hiperbarik, jadi meningkatkan oksigen di dalam sel kita. Misalnya kalau kita kena DM, terus kita di bawah kan banyak sel yang mati tuh, jadi hipoksia, kekurangan oksigen gitu. Jadi kadang-kadang kakinya jadi mati rasa, luka nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi nanti saya share tanggal 14. Oh, Mas Tio, yo, bos saya itu Mas Tio. Live bareng, iya. Saya rencana saya mau ketemu beliau minggu depan, cuma nanti saya minta kesempatan beliau kalau bisa ngobrol bareng. KF itu nggak apa-apa ya, diet karbo gula tapi makan lemak. Nggak makan lemak. Ria, bukan makan lemak, makan lauk. KF itu bukan makan lemak, makan lauk. Jadi energi kita tuh ada dua yang kita pakai. Pasti bos, iya Ria. Energi itu ada dua. Ya, saya belajar dari Tio. Energi ada dua, dari karbohidrat sama dari lemak. Protein nggak ada temennya, nggak ada lawannya. Karena dia bentuk otot, bentuk kolagen, bentuk hormon. Jadi kita mau pilih yang mana? Mau pilih karbo atau pilih lemak? Jadi kalau kita pilih karbo, saya mau makan karbo, lemaknya jangan makan banyak-banyak. Jadi benar, kalau kita masih makan nasi, lauknya jangan banyak, dikit aja.
Karena nanti lauknya pasti akan disimpan. Karbo naikin insulin, lauknya akan disimpan. Jangan banyak-banyak makan lauk. Jangan banyak-banyak makan daging. Jangan. Nah, tinggal pilih. Saya mau kalau kalau saya ya mendingan saya nggak makan nasi daripada saya nggak makan rendang. Mendingan saya milih rendang daripada nasi. Nasi udah puas lah, saya umur 50 tahun. Sudah puluhan tahun saya makan nasi. Tapi rendang kan sekali-sekali nggak tiap hari. Makanya belum puas. Kalau nasi udah tiap hari selama puluhan tahun. Boleh aja. Jadi kalau kita mau, saya mau pakai karbo aja deh. Cuma masalahnya kalau kita pakai karbo, kita mesti makan lauk kan, karena kan ada protein. Masa makan nasi sama kacang doang? Protein dari nabati aja. Nasi sama kacang gimana rasanya itu? Nasi sama ikan ada protein. Masalahnya di ikan ada lemak. Lebih banyak mana di telur lemak? Lebih banyak mana telur protein sama lemak? Lebih banyak lemak daripada protein di telur. Karena kita convertnya ke kalori kan. Begitu di convert kalori, kalau lemak dikali 9. Kalau karbo sama protein dikali 4. Cara menghilangkan centrisme selain operasi laser, ya. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa centrisme. Kenapa sih lemak ada di situ? Pertanyaannya. Inflamasi radang. Ya, kita nggak mau ada di situ lagi, karena bisa aja di situ lagi. Centrisme. Nasi ganti kentang sama aja. Sama aja. Nasi ganti kentang boleh nggak? Sama aja. Mendingan nggak usah diganti, tapi dikurangi nasinya. Nasi tempe goreng, Dok. Nah, iya, nasi tempe goreng itu berarti karbohidrat sama apa? Sama protein ya. Sebagian protein, sebagian karbohidrat tempe kan. Tapi digoreng, gorengan lemak. Jadi kalau kita makan karbo jangan makan lemak, tapi makan protein. Itu gimana caranya? Tapi kalau kita nggak makan karbo, kita makan protein sama lemak. Lemak jadi energi, protein buat membentuk pembentukan di badan kita. Kalau karbohidrat sama protein nggak boleh pakai lemak. Lemak akan disimpan. Triglycerid nanti tinggi. Nah, jadi karbohidrat sama lemak, sama protein. Tapi gimana makan protein nggak ada lemaknya? Ya, dari hewan biasanya ada lemaknya. Ya itu pilihan. Kalau beras merah sama aja karbohidrat. Kalau nggak ngerti, saya googling. Kalau beras ini gimana? Beras itu saya nggak pernah lihat kadang-kadang. Googling aja. Kandungan dalam beras merah apa? Karbohidratnya sekian persen. Udahlah. Udahlah ngapain? Kalau nggak makan nasi, nggak kenyang, gimana dong? Makan nasi nggak kenyang. Kenapa nggak kenyang? Kenyang itu di sini ya. Bener nggak? Ada kan? Bener kan? Ya, sinmal. Misalnya pagi saya makan di restoran yang wah keren banget, restoran bule lah gitu. Di situ ada telur, di situ ada sosis gitu. Siangnya saya diajak makan pizza sama teman-teman. Oke. Malamnya kondangan, rugi kalau pakai nasi. Ada nggak tim rugi? Jadi makan lauk aja. Makan lauk aja. Sampai rumah, kok nggak kenyang ya? Belum makan nasi. Padahal udah penuh. Iya, gitu. Jadi ada di sini. Yang ngatur siapa di sini? Pertama karena kebiasaan edik. Kalau saya nggak ngopi rasanya nggak tenang. Itu edik. Padahal kita nggak perlu kopi ya nggak apa-apa, nggak akan bisa pingsan kalau nggak pakai kopi. Tapi rasanya nggak enak. Sama kayak ngerokok, sama kayak apa ya? Jadi kebiasaan yang sebenarnya nggak penting sekali. Nah, di otak kita ini ada dua energinya dari gula sama keton. Kalau ketonnya nggak banyak, kita mesti makan, berarti dua dong pilihnya. Kalau keton nggak banyak, berarti kita pasti karbo di sini. Pas gula, gula. Gula itu dapat dari karbo kan. Nah, nggak bisa mikir, perasaannya kita nggak enak. Jadi pilihannya itu dua. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita nggak makan nasi, nggak makan karbohidrat, padahal keton nggak banyak di sini, karena belum terjadi. Keton kan eh, di keton itu kan dibentuknya dari mitokondria tadi yang saya bilang, ada dibentuk di liver. Kalau masih dalam peralihan nggak banyak pasti, karena kita selama ini pakai karbohidrat, jadi ketonnya pasti nggak banyak. Nggak bisa dua-duanya dibentuk, nggak bisa. Kalau satu dibentuk, satu diem.
Caranya pelan-pelan. Kurangi pelan-pelan karbohidratnya supaya pelan-pelan mulai dibentuk keton. Bisa aja dipaksain, ya seperti kita bulan puasa. Paksain di awal-awal ya lemes, lama-lama biasa. Nah, cara yang lain yaitu dengan pada saat kita mengurangi karbohidrat, kita tambahkan rantai lemak ya autofagi. Rantai lemak pendek yaitu atau yang medium chain triglyceride atau MCT atau VCO atau MCT oil, minyak. Nah, atau pakai MCT powder kalau yang suka ngopi. Jadi itu pagi pakai, siang pakai, malam pakai karena dia langsung masuk ke liver pada saat kita nggak makan terus langsung dikonvert ke menjadi keton. Itu di awal, kalau udah terbiasa nggak perlu. Nasi sama. Ya boleh-boleh aja, Mas. Jadi gini, apalagi kekurangannya kalau kita energi kita base-nya dari karbohidrat. Kekurangannya begitu masuk gini, siapa yang mengolah karbohidrat? Masuk ke gula. Urusannya siapa? Urusan insulin. Nah, insulin akan kalau ada kelebihan dia akan masukin ke insulin akan masukkan ini ke dalam sel lemak atau sel-sel yang lain. Nah, masalahnya nggak semua orang sensitif insulin terus-menerus. Ada orang yang ada sebagian orang nggak usah nunggu tua, masih muda aja langsung naik gula darahnya karena insulin sudah mulai tidak sensitif insulinnya. Jadi gini, insulin itu yang bawa gula ke dalam sel. Bawa gula ke dalam sel. Kalau gula ke dalam sel. Nggak semua sel itu mau terima insulin terus. Nggak semua mau. Jadi maksud saya, ada orang yang nunggu, makin lama kan kita sel makin rusak. Makin usia kita makin tidak sensitif sama insulin. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi ada yang nunggu tua banget, insulin resisten, atau baru masih muda juga ada yang cepat insulin resisten 30, 40, trigliserid udah naik, gula darah udah mulai naik, HbA1c naik. Padahal kita punya sumber yang lain yang bisa dijadikan tenaga, bisa dijadikan buat berpikir, dan tidak harus naikin insulin, gitu maksudnya. Dan padahal gula bisa dibentuk di badan. Dokter tahu ya lepas. Iya ya, saya emang begitu gitu, bawaan gimana ya, nggak lepas. Ciri-ciri sudah resistensi insulin apa? Moko. Ciri-ciri resistensi insulin, ciri-cirinya ya, kalau dari laboratorium kan kelihatan trigliseridnya udah mulai naik ya, HbA1c mulai naik, tapi insulin resisten ciri-cirinya di badan perutnya ngebuncit. Bulu halus di pipi dan dahi boleh dicukur? Boleh dong. Mursid, kalau misalnya selang-seling karbo, protein, lemak, protein apa efeknya dok buat penurunan berat badan? Selang-seling. Nah, selang-selingnya itu balik lagi nanti. Begitu kita biasa pakai pecah, kita biasa memecah lemak untuk jadiin keton buat di otak. Karbohidratnya kan rendah syaratnya untuk pakai lemak. Tapi kalau kita masukin karbohidrat itu yang utama di badan yang akan dipecah dulu, yang akan dipakai duluan. Jadi seperti apa ya? Kalau ada sesuatu gitu, dia yang utama diberesin dulu. Langsung keluar pankreasnya, insulin langsung kerja, itu ada karbo diberesin dulu gitu. Baru pakai yang lain. Waktu beresin karbo, keton ya nggak keluar. Lemaknya nggak dipakai buat jadi tenaga di otak. Makanya kalau kita switch off, switch on gitu kan, besoknya kita mau mulai lagi tuh rasanya gampang lapar. Kalau udah masuk karbo, besoknya kita gampang lapar. Padahal kita nggak masukin karbo. Kenapa? Karena ketonnya nggak produksi. Jadi kita mulai lagi gitu.
MCT powder ada di kemasannya ya, takarannya ada di situ. Karbohidrat sebagai bensin juga kan untuk kasih energi. Benar, tapi pilihannya kan nggak cuma karbohidrat, ada lemak. Tips biar bisa nafsu makan, olahraga. Resmiati ya, olahraga. Sirup official, mama saya mudanya nggak pernah jerawatan, tapi mulai 40-an timbul. Coba dicek. Tidurnya, stresnya gimana, coba dicek. Ya, gula darahnya gimana, HB1C gimana, LED. Jadi yang cek triglycerid, HDL kolesterol, LED untuk level inflamasi atau radang, HbA1c untuk ada kemungkinan resistensi insulin atau enggak. Dari Jayapura, sorry ya, ini terakhir ya, udah 9:30. Apakah semua orang yang perut buncit pasti dipastikan mengalami resistensi insulin? Nah, kalau perut buncit itu obesitas sentral ya? Belum tentu sih, belum tentu. Tapi biasanya, coba cek, biasanya kalau obesitas sentral itu berarti ada penumpukan lemak, bukan di kulit, di sini, tapi di dalam organ, seperti usus, seperti liver. Coba dicek. Ada beberapa kriteria saya pernah posting ya, untuk ngecek lingkar perut, gitu, HDL, triglycerid, dicek. Nah, jadi apa penyebabnya? Perut buncit biasanya buah, biasanya ya, tapi kan nggak pasti. Alkohol, perut buncit. Karena alkohol dan buah hanya bisa diolah di liver yang bisa make. Fruktokinesnya cuma ada yang mengolah alkohol dan buah cuma ada di liver. Liver itu badannya kita gede 100 kilo sama badannya kecil cuma 50 kilo, livernya sama. Tetap segitu. Kalau badan kita gede, kita berotot, kita bisa mengolah nasi lebih banyak kalau kita makan nasi. Karena otot dipakai buat otot jadi glikogen. Tapi kalau badan kita kecil, kita nggak bisa mengolah makanan lebih banyak. Tapi kalau liver, mau badan gede mau kecil ya segitu aja. Paling 80 sampai 100 gram. Jadi terbatas untuk mengolah buah. Untuk mengolah buah terbatas. Jadi kalau kelebihan buah kelebihan atau alkohol kelebihan, dia akan disimpan di situ. Jadi lemak di liver atau di usus, lemak visceral namanya. Jadi dipegang kulitnya nggak banyak, tapi di dalam usus begitu CT scan atau USG banyak lemak. Nah, caranya gimana? Tetap rendah karbohidrat, kurang-kurangi buah, kurang-kurangi alkohol, olahraga atau puasa. Nah, itu caranya gitu. Jadi buah boleh tapi jangan berlebihan karena liver kita nggak gede, nggak bisa mengolah buah banyak. Oke, itu aja. Minum perasan lemon ya, good. Minum perasan lemon ya, Suryani. Makasih semuanya. Ini mungkin saya nggak live setiap hari lagi, tapi ada live mungkin sekali seminggu saya usahakan bareng teman atau bareng dokter lain. Ada yang kepengen saya live bareng karnivor nggak? Putra Wijaya. Ada nggak? Seru kayaknya kalau karnivor ngomongnya. Oke, ada grup. Saya ada grup sehat. Di situ saya nggak sendiri, akan dibantu dengan mentor yang lain. Itu free, gratis. Dia bisa ngobrol di situ. Jadi saya akan lebih banyak ke situ. Saya ada juga grup skincare juga untuk juga itu free. Kita bisa obrolin di situ. Mudah-mudahan sehat semua. Makasih semuanya sudah ikut live. Makasih. Selamat pagi.